Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi pada pembelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk belajar matematika. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari sama-sama kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar matematika ya. Bersama saya dengan judul materi kita pada pertemuan kali ini adalah tentang peluang. Ya. Nah, peluang ini adalah materi dari KD 3.26 untuk KD pengetahuannya dan KD 4.26 untuk KD keterampilannya. Di mana KD ini membahas tentang peluang suatu kejadian. Di mana tujuan dari pembelajaran pada KD ini diharapkan siswa dapat menentukan peluang kejadian serta dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian. Oke, kita akan lanjutkan apa saja yang akan kita bahas pada bab peluang ini. Pada bab peluang ini ada 3 submateri yang akan kita bahas. Yang pertama adalah ruang sampel, yang kedua adalah peluang kejadian, dan yang ketiga adalah frekuensi harapan. Di mana 3 submateri ini akan kita bahas selama 2 kali pertemuan, yaitu 2 kali 4 jam pelajaran. Oke, kita langsung lanjut ya. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas materi ruang sampel dan peluang kejadian. Oke, kita akan membahas ruang sampel terlebih dahulu ya, sebagai bekal untuk membahas peluang kejadian ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, apa itu ruang sampel? Ruang sampel adalah semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Oke, untuk lebih jelasnya, apa itu percobaan? Ya, percobaan adalah setiap proses yang menghasilkan suatu kejadian. Nah, ada kata kejadian di sini. Apa itu kejadian? Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Oke, kata-kata ruang sampel dan kejadian itu akan sering sekali kita jumpai di dalam peluang. Sehingga kalian harus betul-betul memahami perbedaan antara ruang sampel dengan kejadian. Oke, kejadian itu himpunan bagian dari ruang sampel. Ya, kalian tentu sudah paham ya maksudnya ya, bahwa himpunan bagian itu adalah lebih kecil ya daripada ruang sampel. Oke, ruang sampel itu biasanya dilambangkan dalam huruf S besar. Ya. Adapun banyaknya ruang sampel itu dilambangkan dengan NS. N itu adalah lambang banyaknya, S itu lambang ruang sampel, ya, sehingga banyaknya ruang sampel dilambangkan NS. Adapun kejadian biasanya dilambangkan huruf besar, misalkan di sini A ya, boleh kalian menggunakan lambang apa saja. Sedangkan banyaknya kejadian berarti dilambangkan dengan NA. Oke, tolong dipahami dua ini ya, yaitu banyaknya ruang sampel saya lambangkan NS. Dan banyaknya kejadian saya lambangkan NA. Nah, itu kalian harus betul-betul dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ruang sampel yang biasa digunakan ya di dalam bab peluang ini biasanya ini ya, dadu, kemudian koin dan kartu beris. Ini kalian harus betul-betul memahami ya, banyaknya ruang sampel dari dadu, kartu beris dan koin. Nah, nanti akan saya kasih tahu ya caranya. Nah, sekarang kalian harus mengenali dadu itu seperti ini. Bagi kalian yang saya rasa sudah pernah melihat ya, dimana dadu itu punya sisi 6 dan masing-masing sisi itu ada mata ya, berupa bulat seperti ini, dimana matanya dari mata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 mata dadu yang berbeda ya, bilangannya dari 1 sampai 6. Sedangkan koin, saya yakin bahwa kalian nggak asing ya dengan koin. Ada koin 500-an, ada koin 1000-an ya. Nah, itu ada 2 sisi, di mana sisi yang satunya angka, yang biasanya ada tulisannya 500 atau 1000. Sisi satu lagi adalah gambar ya. Nah, untuk koin 500 ini gambarnya adalah Garuda. Kemudian satu lagi adalah kartu bridge. Nanti kalian akan saya perlihatkan kartu bridge itu susunannya seperti apa. Nah, bagi kalian yang punya kartu bridge di rumah ya, atau sering juga disebut dengan kartu remi, kalian bisa susun ya. Di situ ada 4 gambar yang berbeda, ada skop, kemudian ada keriting ya, kemudian ada lope, sama satu lagi adalah hati.
namanya wajid ya. Oke, untuk lebih jelasnya saya perlihatkan susunannya ya. Nah, ini kartu BRID. Kartu BRID itu ada skop di sini yang warnanya hitam. Kalau disusun urutannya adalah king, ratu, joker, as. Kemudian ada yang angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keriting pun juga seperti itu, kalau disusun sama ya, warnanya dia hitam. Kemudian wajid kalau disusun juga sama, hanya dia warnanya merah. Kemudian lope kalau disusun juga sama, dia warnanya adalah merah. Nah, banyaknya ruang sampel dari kartu bridge ini masing-masing 13 ya. Masing-masing 13 yang kalau kita totalkan semuanya 52. Sehingga ruang sampel untuk kartu bridge itu adalah 52. Oke, bagaimana cara menentukan banyaknya ruang sampel? Di sini akan saya ajarkan, tolong perhatikan. Kalau di dalam soal ada kata-kata satu dadu dilempar atau sebuah dadu dilempar satu kali, itu menunjukkan bahwa itulah ruang sampelnya. Ya, biasanya di soal hanya diketahui kata-kata seperti ini. Kitalah yang akan menentukan berapa banyaknya ruang sampel dari satu dadu yang dilempar satu kali tadi. Ya, nah ini cara mencarinya. NS, saya lambangkan banyaknya ruang sampel NS ya, itu kalau satu dadu 6 ya. Kalian masih ingat tadi mata dadu itu ada 6 ya. Kemudian kalau dua dadu bagaimana cara mencarinya? Kalau dua dadu maka 6 kali 6, atau saya tuliskan 6 pangkat 2, yang artinya adalah 6 itu mata dadu, sedangkan 2 adalah banyaknya dadu, yang kalau kita hitung 36. Bagaimana kalau 3 dadu? Kalau 3 dadu berarti NS-nya 6 kali 6 kali 6, atau sama dengan 6 pangkat 3. Kalian hitung sendiri berapa. Oke, bagaimana kalau, atau saya rumuskan untuk lebih mudahnya, N dadu. Ya, misalkan N di sini ya, saya lambangkan N. Kalau N dadu dilempar, maka bagaimana rumusnya? Rumus untuk menentukan NS-nya yaitu 6 pangkat N. 6 adalah mata dadunya, N itu adalah banyaknya dadu yang dilempar. Oke, ini cara merumuskan untuk mencari banyaknya ruang sampel untuk dadu. Selanjutnya adalah koin. Kalau satu koin dilempar, itu 2 NS-nya. Sedangkan kalau 2 koin maka 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Ya. Bagaimana kalau 3 koin? Kalau 3 koin maka NS-nya adalah 2 kali 2 kali 2 ya, sebanyak 3, yaitu 8. Atau bisa juga dirumuskan. Kalau N koin maka rumusnya 2 pangkat N. 2 itu adalah sisi dari koin, N itu adalah banyaknya koin yang kita lempar. Oke, biasanya kalau untuk di soal itu dadu yang digunakan itu biasanya kalau nggak 1, 2, jarang ya menggunakan 3 dadu. Kalau koin itu biasanya kalau nggak 1, 2, 3, jarang sekali ada soal menggunakan 4 koin. Ya, jadi biasanya sampai 3. Kemudian berikutnya adalah seperangkat kartu bridge, yang itu ada 52. Susunannya seperti apa? Tadi sudah saya perlihatkan ya pada kalian. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang perhatikan bagaimana cara menentukan dadu ya. Kalau misalkan 1 tadi itu adalah 6 ya ruang sampelnya. Bagaimana kalau 2 dadu? Ya, ini saya bikin tabel supaya mudah ya. Jadi dalam pengerjaannya supaya mudah, kalian bisa membuat tabel kalau dia 2 dadu ya. Kalau ruang sampelnya 2 dadu. Misalkan di sini dadu 1, di sini dadu 2, atau boleh juga terbalik ya, di sini dadu 1, di sini dadu 2, boleh terserah. Kemudian kalau soalnya adalah kedua dadu itu dijumlahkan, maka kalian menjumlahkan. Di sini 1 tambah 1 jadi 2. Ya, 1 tambah 2 menjadi 3. Kita jumlahkan. Kalau seandainya yang ditanya adalah penjumlahan ya untuk ruang sampel 2 dadu. Bagaimana kalau ruang sampel 2 koin? Nah, untuk 2 koin bisa kalian bikin dalam bentuk tabel. Ini koin pertama, ada angka, ada gambar. Koin kedua ada angka, ada gambar. Nah, kita pasangkan di sini. Di sini AA, kemudian di sini adalah GA ya. Kemudian di sini adalah AG, di sini adalah GG. Boleh seperti itu. Boleh juga kita pakai diagram pohon. Jadi kalau 2 koin menjadi ada 4 ya, AA, GA, AG, GG. Boleh juga kita mencari pakai diagram pohon. Ini uang logam yang pertama, ini uang logam yang kedua. Uang logam itu ada 2 sisi, saya tuliskan AG. Ini yang uang logam pertama. Yang kedua kita bikin cabang.
AG ya, kita bikin cabang AG, sehingga kalau hanya sampai 2 koin saja maka seperti ini hasilnya, AA, AG, GA, GG, sama ya, sama dengan ini. Bagaimana kalau 3 koin ya, maka kita tambah satu lagi, kita cabangkan, setiap cabangnya itu adalah AG, kemudian ini juga AG, 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 seperti itu. Kalau sudah 3, maka kita tulis seperti ini, AAA, kita tulis. Kemudian berikutnya AAG, kita tulis. AGA, hasilnya ini. AGG, ini. Kemudian GAA, ya. GAG, menjadi seperti ini. GGA, ya, dan GGG. Kalau kita hitung semuanya ada 8. Jadi kalau uang logam atau uang koin ada 3, ya, tadi ruang sampelnya adalah 2 kali 2 kali 2, yaitu sebanyak 8. Yang kalau kita jabarkan ini 8 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adapun kalau 2 koin 2 kali 2, 4. Yang kalau kita jabarkan ini 1, 2, 3, 4. Kalau 2 dadu 6 kali 6 berarti 36. Yang kalau saya jabarkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini semua kalau kita hitung ya, ke bawah 6, ke kanan 6, totalnya 36. Nah, itu cara menentukan ruang sampelnya. Oke, nanti seperti apa penggunaannya dalam soal akan kita lihat ya lebih jelas ke dalam soal. Oke, ruang sampel sudah kita bahas. Nah, ruang sampel itu sebagai bekal kalian untuk mengerjakan atau untuk membahas tentang peluang kejadian. Oke, kita akan lanjut ya ke materi peluang kejadian. Oke, apa itu peluang kejadian? Peluang atau sering juga disebut dengan istilah probabilitas atau nilai kemungkinan adalah perbandingan antara kejadian yang diharapkan muncul dengan banyaknya kejadian yang mungkin muncul. Banyaknya kejadian yang mungkin muncul itu maksudnya adalah ruang sampel. Jadi intinya peluang di sini adalah perbandingan antara kejadian yang diharapkan dengan banyaknya ruang sampel ya. Di mana kisaran nilai peluang itu antara 0 sampai 1 ya. Nilai peluang 0 itu artinya kejadian yang mustahil terjadi. Nilai peluang 1 itu adalah kejadian yang pasti terjadi. Misalkan matahari terbit dari barat, itu sesuatu yang mustahil, sehingga nilai peluangnya adalah 0. Matahari terbit dari timur, itu sesuatu yang pasti terjadi, sehingga nilai peluangnya adalah 1. Nah, di luar sesuatu yang mustahil dan sesuatu yang pasti, maka nilai peluangnya itu pasti lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Jadi kalau kalian mengerjakan soal kemudian mendapatkan nilai peluang lebih dari 1, itu pasti ada kesalahan ya di dalam mengerjakan atau dalam menghitung. Atau nilai peluangnya itu kurang dari 0. Nah, itu pasti ada kesalahan di dalam menghitung atau mengerjakan. Jadi perlu dicek lagi. Ingat ya bahwa nilai peluang itu kisarannya antara 0 sampai 1. Ya, kita lanjutkan. Oke. Nah, ini rumus peluang. Misalkan ya di sini bila banyak kejadian yang diharapkan ya. Jadi bila banyak kejadian yang diharapkan itu dinotasikan NA dan banyaknya ruang sampel dinotasikan NS, maka peluang kejadian A dituliskan PA misalkan. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi PA ini maksudnya adalah peluang kejadian A. Seperti itu cara membacanya ya. Nah, rumusnya adalah NA per NS. Gimana NA adalah banyaknya kejadian A dan NS adalah banyaknya kejadian banyaknya ruang sampel. Oke, pada definisi sebelumnya bahwa definisi kejadian dengan ruang sampel pada slide sebelumnya dijelaskan ya bahwa kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Ya, makanya kejadian itu adalah bagian dari ruang sampel. Ya, dia sesuatu yang lebih kecil daripada ruang sampel karena dia ada di dalam ruang sampel. Oke, seperti itu ya. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut. Soalnya seperti ini, peluang muncul mata dadu nomor 5 dari pelemparan sebuah dadu 1 kali. Oke, perhatikan di sini ada pertanyaannya adalah peluang. Jadi yang ditanya adalah peluang. Setelah kata-kata peluang, itulah kejadiannya.
Jadi letak kejadian itu adalah setelah kata-kata peluang. Perhatikan di sini. Peluang muncul, berarti kejadiannya adalah muncul mata dadu nomor 5. Itu kejadian. Saya lambangkan misalkan ini adalah A. Ya, jadi A-nya adalah ini. Mata dadu nomor 5. Itu A-nya. Kemudian dari pelemparan sebuah dadu. Kalian masih ingat ya kalau ada kata-kata sebuah dadu atau 2 buah dadu atau 3 buah dadu. Itu artinya berarti dia adalah ruang sampel. Saya lambangkan S. Di sini sebuah dadu. Ya, nah di sini nggak diketahui ya. NS-nya berapa? Nah, NS-nya itu kita tadi yang pada slide sebelumnya yang sudah saya jelaskan ya, bagaimana cara menentukan banyaknya ruang sampel. Kalau dia sebuah dadu maka NS-nya 6. Ya. Oke, sedangkan cara menentukan NA ya, NA itu apa? Ya, A itu adalah mata dadu 5. Ya, ini dadu. Dadu tuh sisinya ada 6. Masing-masing punya mata. Ya, mata 1 jumlahnya 1, mata 2, mata 3, mata 4, mata 5. Nah, mata 5 pun jumlahnya 1. Ya, jadi mata dadu yang 5 itu hanya ada 1. Ya, maka banyaknya mata dadu 5 itu 1. Sehingga kalau ditanya peluang kejadian A, ya, saya tuliskan TA, rumusnya masih ingat? NA per NS. NA-nya ini 1, NS-nya 6. Ketemulah jawabannya adalah 1/6. Jadi peluang munculnya mata dadu nomor 5 dari pelemparan sebuah dadu sebanyak 1 kali itu adalah 1/6. Oke, seperti itu ya. Kita lanjutkan contoh soal nomor 2. Oke, perhatikan baik-baik soal nomor 2. Nomor 2 ini ya, yang ditanya ini ya, peluang muncul, oke, perhatikan ya. Oke, kita lihat. Oke. Nomor 2, peluang muncul mata dadu ganjil. Masih ingat? Kata peluang itu adalah pertanyaannya, ditanya PA, peluang kejadian A. Setelah kata peluang, itulah kejadiannya, yaitu apa? Munculnya mata dadu ganjil. Ini adalah A. Kita salin di sini. A adalah munculnya mata dadu ganjil. Dari pelemparan sebuah dadu 1 kali. Nah, ini adalah S-nya, sebuah dadu. Ya, itu adalah S, ya, sebuah dadu. Maka NS-nya dari sebuah dadu adalah 6. Oke, mari kita lihat kejadiannya. Mata dadu ganjil. Kalian masih ingat kalau sebuah dadu matanya 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka yang ganjil berapa saja dari 1 sampai 6? Yaitu 1, ya, 3, 5. Yang kalau kita hitung ada 3, sehingga NA-nya 3. Seperti itu caranya ya. Oke, dengan begitu kita bisa mencari PA. PA itu rumusnya adalah NA per NS. NA ini 3 kita masukkan. Kemudian NS-nya adalah 6, kita masukkan. Hasilnya 3/6. Ini sudah betul. Ya, tapi ini masih bisa kita sederhanakan sehingga hasil akhirnya adalah setengah hasil penyederhanaannya. Oke, begitu ya anak-anak. Oke, kita lanjutkan sekarang contoh soal nomor 3. Peluang muncul mata dadu jumlahnya 7. Masih ingat tadi ya, peluang ini berarti pertanyaannya. Di sini akan kita cari nanti setelah kata peluang itu kejadiannya. Apa itu kejadiannya? Mata dadu jumlahnya 7. Ini kejadian, kita tulis A. A itu adalah munculnya mata dadu yang jumlahnya 7. Kita simpan dulu ya. Dari pelemparan 2 buah dadu. Nah, ini kata-kata pelemparan 2 buah dadu. Yang dilempar 2 buah dadu. Berarti S-nya adalah 2 dadu. Ya, 2 buah dadu. Oke, kalau 2 buah dadu, tadi cara mencari NS-nya di slide sebelumnya, NS-nya adalah 6 kali 6. Masih ingat ya, kalau 2 buah dadu ya, yaitu 36. Itu NS-nya. Sedangkan NA-nya, cara mencarinya, ingat, kalau 2 dadu itu akan sulit kita. Lebih mudah kalau dibikin tabel seperti ini, biar kalian lebih tergambar. Ini misalkan dadu pertama, ini dadu kedua. Saya bikin tabel. Oke. Selanjutnya karena yang ditanya jumlah, maka kedua dadu kita jumlahkan. Seperti ini caranya. 1 ya ini, kemudian tambah 1, maka kolom ini adalah kolom 1 ini tambah 1 ini, hasilnya 2. Sedangkan kolom ini adalah 1 ini ditambah 2 dari atas, hasilnya 3. Kolom ini diisi 1 dengan 3 dijumlahkan 4 dan seterusnya. Ini pun juga seperti itu. Ini adalah 2 kita jumlahkan dengan 1 hasilnya 3 dan seterusnya kali ini semuanya sampai terisi dengan penuh. Nah, setelah itu
Kita amati yang ditanya apa? Munculnya mana dadu 7. Kita lihat dari penjumlahan dua buah dadu tadi, yang hasil penjumlahnya 7 yang mana ini? Yang saya kasih tadi. Ada berapakah dia totalnya? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi NA-nya ada 6. Sehingga dan mudah bisa kita cari bahwa PA adalah NA per NS. NA-nya 6. Kita masukkan NS-nya 36. Kita sederhanakan menjadi 1 per 6. Oke, seperti itu ya hasilnya. Oke, selanjutnya adalah contoh soal nomor 4. Peluang munculnya satu gambar dan 2 angka. Ini peluang itu pertanyaannya. Kemudian setelah kata peluang yaitu satu gambar dan 2 angka, ini adalah kejadian. Oke, kejadiannya adalah munculnya satu gambar dan 2 angka. Ya, kita simpan dulu. Pada pelemparan 3 koin logam. Jadi setelah kata pelemparan itu adalah ruang sampelnya. Apa itu? 3 koin logam. Maka ini adalah ruang sampelnya. 3 koin logam. Masih ingat cara mencari NS-nya kalau 3 koin logam? Yaitu 2 kali 2 kali 2. Sebanyak 3 kali. Ya, 2 itu adalah sisi koinnya. Ya, 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Selanjutnya kita bikin karena di sini ada 3 koin logam. Tadi masih ingat cara mencari ininya ya, banyaknya ruang sampel itu lebih mudah untuk digambar agar kita tahu mana yang terdiri dari satu gambar dan 2 angka. Kita gambar dalam bentuk diagram pohon. Ini angka, ini gambar ya, yang tersembunyi ini gambar. Itu adalah uang logam pertama. Yang kedua, kita bikin tabang masing-masing angka gambar kita uraikan, ini juga angka gambar kita uraikan. Kemudian uang logam yang ketiga kita cabangkan kembali angka gambar, begitu seterusnya sampai ke bawah. Nah, ingat ya, ini gambar ya. Kemudian kita bikin seperti ini. AAA, ini hasilnya. AAG, ini hasilnya. AGA, ini hasilnya. AGG, ini hasilnya. Ini G yang tersembunyi ya. Jadi GAA, ini. GAG, ya. Kemudian GGA, dan GGG. Ada 8 ruang sampelnya, ya. Ini 8. Yang ditanya adalah yang satu gambar dan 2 angka. Mari kita lihat dari 8 ini, yang terdiri dari satu gambar dan 2 angka itu ada berapa? Yang pertama 3 angka, tidak memenuhi syarat. Yang kedua, gambarnya 1, angkanya 2, berarti memenuhi syarat, kasih tanda bintang. Kemudian yang berikutnya juga 1 gambar, 2 angka, ya, memenuhi syarat. Yang ini tidak memenuhi syarat ya. Yang selanjutnya 1 gambar, 2 angka memenuhi syarat. Yang ini tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat. Jadi yang terdiri dari 1 gambar, 2 angka itu hanya ada 3 dari 8 tadi. Sehingga kejadian yang 1 gambar dan 2 angka itu banyaknya ada 3. Sehingga PA bisa dicari dengan menggunakan rumus NA per NS, yaitu NA-nya 3, NS-nya 8. Sehingga ketemu hasilnya 3 per 8. Oke, kita lanjutkan contoh soal nomor 5. Seperangkat kartu bridge. Ingat ya, ini adalah ruang sampel, berarti 52 ya banyaknya ya. Banyaknya ruang sampel ya, atau NS-nya adalah 52. Tentukan peluang, nah ini pertanyaan, kartu as merah, berarti ini kejadian ya. Misalkan saya lambangkan kejadian as merah itu adalah A. Ya. Maka NA atau banyaknya kejadian A atau banyaknya as merah itu ada berapa? Ada 2. Ya, masih ingat ya, as itu masing-masing kan 1. Nah, yang merah tuh ada 2, yaitu apa? Yaitu wajib ya dan lope. Apa lope? Ya, itu merah, berarti ada 2. Maka PA-nya adalah 2 kejadiannya dibagi NS-nya 52. Sehingga 2 per 52 atau disederhanakan 1 per 26. Oke, selanjutnya kartu bernomor 9, saya lambangkan B. Maka NB-nya, masih ingat nomor kartu yang bernomor 9 itu ada berapa? Ada 4 ya. 1 adalah skop, 1 keriting, 1 lope, 1 wajib. Ada 4 ya. Sehingga di sini PB-nya itu adalah 4 per 52 ya. Ini kejadiannya, ini adalah ruang sampelnya. Yang kalau saya sederhanakan 1 per 13. Kita lanjutkan. Kemudian berikutnya adalah yang selanjutnya. Oke, yang C, kartu berwarna hitam. Kartu berwarna hitam itu ada 26 ya, dimana 13-nya adalah skop,
13-nya lagi keriting, yang kalau kita jumlahkan yang berwarna hitam itu ada 26, sehingga peluang kejadian kartu berwarna hitam adalah 26 per 52 atau setengah. Selanjutnya kartu wajib, ya, kartu wajib itu semuanya kalau kita totalkan ada 13, maka peluang kejadian kartu wajib itu adalah 13 per 52 atau sama dengan 1 per 4. Ya. Oke, satu lagi, contoh soal nomor 6. Dalam sebuah kantong terdapat 4 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Saya gambarkan seperti ini, ya, 4 merah dan 3 biru. Ya. Isinya ini ya, berarti NS-nya itu adalah jumlah keseluruhan, yaitu 4 tambah 3, 7, ya. Bila sebuah kelereng diambil dari dalam kantong, maka peluang terambilnya kelereng merah. Jadi merah diambil, ya. Maka kejadian terambilnya merah, ya, itu ada 4 ya. Maka peluang kejadian terambilnya merah itu dengan mudah bisa kita cari. Rumusnya adalah NA per NS, yaitu NA-nya ada 4 yang berwarna merah, ya. Kemudian totalnya ruang sampelnya ada 7. Oke, begitu anak-anak ya. Oke, seperti itu materi kita pada pertemuan kali ini. Kita akan pertemuan kita kali ini sudah kita bahas ruang sampel sama peluang kejadian. Untuk selanjutnya kalian nanti kerjakan, silakan dikerjakan post testnya ada di GCR. Tolong kalian kerjakan soal-soal di GCR. Nah, sebelum kalian mengerjakan, tolong pastikan kalian memahami materi ini. Kalau dari video pembelajaran ini kalian kurang memahami, kalian bisa memperdalam sendiri dari buku paket yang ada di rumah kalian, atau bisa searching di internet, ya, atau bisa juga mencari pembelajaran yang serupa, ya, di YouTube, ya, atau bisa juga pergi ke perpustakaan untuk mencari materi yang serupa. Oke, seperti itu ya. Untuk materi yang akan datang kalian persiapkan, yaitu frekuensi harapan. Oke, selesai sudah materi kita. Mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.